Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dalam rangka menyusun rencana kerja strategis serta pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART pada organisasi guna mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa. Bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil Minggu 12 Desember 2021. Ketua DPD LPM Provinsi Bali, Iwayan Muko menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah daerah LPM Provinsi beberapa waktu lalu. Selain membahas dua agenda penting tadi, juga dilakukan evaluasi kinerja pada masing-masing bidang kepengurusan. Menurut Muka, dalam ADART mengatur secara umum tentang organisasi, persyaratan kepengurusan, keanggotaan, kelembagaan yang akan disesuaikan dengan keadaan di internal organisasi. Nanti program kerja yang dibuat, lanjut Wayan Muka, dengan memanfaatkan masukan serta saran dari pengurus, peserta, dan tentu akan membuat program kerja sesuai dengan bidang-bidang yang ada dengan struktur yang sesuai. Serta program kerja yang disusun merupakan skala prioritas sehingga betul-betul bisa terrealisasi dalam pelaksanaannya tahun 2022 mendatang, jelasnya. Dirinya berharap dengan terselenggaranya rapat ini akan semakin cepat bisa menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, tentunya untuk memberdayakan masyarakat serta pembangunan desa. Pada hari ini DPD LPM Provinsi Bali melaksanakan rapat kerja daerah yang kedua pada tahun 2021. Nah, tujuan dari rapat kerja daerah ini adalah yang pertama adalah menyusun program kerja ya di masing-masing departemen ya. Yang kedua adalah kita akan menyusun ya tentang ada beberapa perubahan-perubahan yang terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPD LPM Provinsi Bali. Jadi itu dua agenda pokok yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa rangkaian dari Rakerda, Rapat Kerja Daerah DPD LPM Provinsi Bali yang kedua ini adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Musyawarah Daerah yang kelima DPD LPM Provinsi Bali yang telah kita laksanakan pada bulan Oktober. Jadi pada pelaksanaan musda itu sebetulnya ada agenda pembahasan tentang program kerja, tetapi pada saat itu kita melaksanakan pemilihan kepengurusan yang baru periode 2021-2026. Nah, untuk itu pada Rakerda yang kedua ini kita akan melaksanakan agenda 2, yaitu adalah pembahasan tentang penyusunan dan sekaligus ada beberapa perubahan terkait dengan ADART. Yang kedua adalah nanti adalah penyusunan program kerja, dan juga nantinya adalah kita akan membahas terkait dengan evaluasi kinerja yang telah kita lakukan selama tahun 2021 ini. Nah, di dalam ADART itu tentu mengatur adalah secara umum itu tentang organisasi kita di DPD LPM Provinsi Bali terkait dengan persyaratan kepengurusan, persyaratan anggota, dan juga adalah persyaratan kelembagaan itu yang akan kita sesuaikan dengan keadaan dari kita di DPD LPM Provinsi Bali. Jadi kita akan mengacu kepada pedoman Musyawarah Nasional DPP LPM Republik Indonesia yang telah dilaksanakan, dan itu adalah merupakan menjadi sebuah acuan pokok yang menjadi barometer di dalam penyusunan ADART dan juga nanti program kerja yang kita lakukan. Dan kami sudah tekankan bahwa nanti program kerja ini harus kita buat dengan memanfaatkan masukan-masukan dari pengurus peserta dalam Rakerda ini, dan tentunya kami akan membuat program kerja sesuai dengan bidang-bidang yang ada di dalam struktur kepengurusan DPD LPM Provinsi Bali. Harapan kita adalah program kerja yang kita susun ini adalah merupakan skala prioritas yang betul-betul akan bisa kita realisasikan di dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 ini. Itu untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang juga kita akan
susun dan mudah-mudahan nanti dalam roadmap dari kepengurusan 5 tahun ke depan ini bisa kita buatkan program kerjanya dan nanti itu adalah sebagai patokan kita untuk melangkah ke depan di tahun-tahun berikutnya. Kepala Dispemd Dukcapil Putu Anom Agustina menyampaikan, pemerintah sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap LPM sebagai mitra pemerintah memberikan kontribusi yang positif, sehingga apa yang menjadi tugas yang sudah dicanangkan sesuai ADART benar-benar terimplementasi, sehingga kontribusi LPM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bisa dicapai dengan maksimal. Sweta Getas melaporkan. Terkait dengan kegiatan rapat kerja DPD LPM Provinsi Bali ini, kami selaku OPD Leading yang menangani desa sangat memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena bagaimanapun juga LPM ini adalah merupakan mitra kerja pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan desa di dalam pemberdayaan masyarakat desa. Tentu di dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadikan desa kuat dan mandiri, ini tentu harus mendapatkan dukungan seluruh pihak. Jadi LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjadi organisasi yang bisa diajak bersinergi, selalu mendukung program ini. Salah satunya adalah LPM. Jadi antara LPM dan pemerintah, baik itu ada di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan tentu yang menjadi utama adalah pemerintah desa. Ini harus bersinergi, sehingga tujuan atau amanat dari Undang-Undang 6 2014 tentang desa terkait dengan tujuan pembangunan desa bisa dilaksanakan atau dicapai secara maksimal. Harapan kami tentu LPM sebagai mitra pemerintah memberikan kontribusi yang positif sehingga apa yang menjadi tugas yang sudah dicanangkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu betul-betul bisa terimplementasi sehingga kontribusi LPM ini di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu bisa dicapai dengan maksimal. Tentu kita akan selalu bersinergi. Kami di pemerintah Provinsi Bali tentu sangat mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM ini karena menjadi bagian dari kita bersama untuk membangun desa.